Oke, kita lanjut ke video yang sebelumnya ya, tentang pembahasan 3 jurus marketing, terus persamaan kinerja, penghasilan 5 juta per bulan untuk reseller. Nah, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu manajemen data pelanggan. Manajemen data pelanggan itu definisinya dari data luar, data transaksi, data internal, data pelayanan, dan data transaksi. Oke, kita lihat rekaman atau data yang sudah saya persiapkan. Fokus ke profil toko. Profil toko. Kenapa TISB itu kan reseller all genre, reseller all genre ya. Tapi kenapa di sini itu untuk membuat toko itu satu Android, satu Facebook, satu genre, dan satu WA? Karena yang kita kejar itu yaitu adalah tepat minatnya. Jadi yang perlu jadi perhatian yaitu tepat minat. Toko itu satu Android, satu Facebook, satu genre, satu WA. Jangan sampai memecah belah ya. Terkadang reseller itu bisa all genre. Jadi satu reseller, satu Android itu untuk beberapa genre. Nah, itu akan membuat kita tidak fokus, dan itu membuat kita gagal karena tidak fokus pada tepat minatnya. Jadi apabila Anda ingin menambah toko, maka yang perlu ditambah yaitu Androidnya. 2 toko yaitu 2 Android, 2 Facebook, 2 genre, 2 WA. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah mampu satu reseller mengoperasikan 10 Android secara bersamaan, melakukan pelayanan 200 pelayanan per hari? Saya rasa ini tidak masuk akal, tidak efisien, tidak logis ya. Jadi kalau seandainya itu lebih fokusnya itu satu reseller, satu Android, pelayanan 20 pelayanan per hari, penghasilan di tren 5 juta. Nah, itu dengan 3 jurus marketing yang kemarin pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Data luar. Apa sih itu data luar? Yaitu manusia hidup di bumi, atau manusia, metodenya manusia pengguna Facebook. Dan pasti itu tidak tepat minat karena tidak terhingga. Kalau data transisi itu jumlah pengguna FB yang tepat minat, yaitu dengan profil toko. Caranya dengan TISB, misalnya all genre, yaitu dengan toko satu Android, satu Facebook, satu genre, satu WA. Estalase toko itu karena kita pakai Facebook ya, beranda Facebook. 4 postingan per hari, yaitu dari estalase produknya, estalase aktivitasnya kayak proses produksi dan lain sebagainya, testimoni, itu 5 postingan per hari. Jadi minimal 9 postingan per hari di beranda Facebook kita ya. Jangkauan tokonya, hunting pertemanan. Cara hunting pertemanan itu kita tidak boleh buru-buru dalam waktu 1 hari langsung 100 pertemanan jebret-jebret. Itu akan memungkinkan Facebook kita dibanyak. Minimal 10 sampai 20 per hari. Ini pun masih belum tepat minat. Sudah tepat minat tapi belum diketahui apakah pesan atau tidak. Lanjut ke data internal. Member toko, caranya bagaimana? Yaitu semua yang komen ataupun yang like ataupun yang bertanya-tanya, yang inbox, itu pastikan tarik ke WA. Tarik ke WA, terus saling simpan kontak WA. Kunjungan tokonya, kita bikin story WA per hari, 9 story WA per hari. View story WA, orang bertanya karena view WA kita. Itu masuk ke kunjungan toko. Nah, itu pun status penawarannya tepat minat dan diketahui karena memang sudah di kontak WA kita ya. Oke, lanjut ke data pelayanan. Data pelayanan yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu dengan font manual pelayanan. Nah, dari font manual pelayanan itu kita hunting lagi PHP. PHP itu apa sih? Pemberi harapan palsu. Atau katakanlah dari hunting PHP ini akan menghasilkan prognosis. Prognosis itu input custom reguler, input custom pending transaksi,
Terus adapun dari pelayanan langsung jadi slot, input custom pending design, itu sudah pasti tepat minat, diketahui dan efektif. Itu udah pasti pelayanan yang benar-benar efektif, yaitu 10% dari pelayanan. Lanjut ke data transaksi. Data transaksi itu pemberitahuan TISP atau notifikasi ya, notifikasi di aplikasi TISP, yaitu teman sukses bareng, teman itu sukses bareng, yaitu bisa kita download di Play Store. Nah itu nanti notifikasinya dari validasi reseller, yaitu H+1 maksimal. Jadi validasi reseller itu dari inputan custom reguler tadi, inputan custom reguler itu minimal H+1, itu desain siap divalidasi. Atau kita cek dulu ke user apakah sesuai atau belum. Apabila belum selesai bisa kita revisi. Apabila masuk revisi, validasi revisi reseller itu paling tidak H+2 dari input custom. Nah kalau dari custom pending transaksi atau input PO, cetak nota, input bukti transaksi. Nah bukti transaksi itu sudah kita kirim ke user, tinggal menunggu DP masuk dari user. Kalau dengan input atau slot, input custom pending design, itu sudah pasti tinggal menunggu validasi keuangan, validasi transaksi. Itu bisa dari repeat order. Kalau repeat order itu sudah pasti kita tidak harus menunggu custom design, tinggal ada di riwayat, tinggal kita klik pesan. Nah di sini sudah saya persingkat dengan manajemen data ini, definisinya, metodenya, status penawarannya, target atau jumlahnya tadi. Nah ini semuanya ini ada di 3 jurus marketing ya. Nah yang keterangan warna merah, yang warna merah ini, itu kan kalau data transisi tadi jumlah pengguna Facebook tepat minat. Data internal itu jumlah member toko. Member toko itu user yang sudah kita tarik ke kontak WA. Data pelayanan yaitu jumlah orang bertanya atas produk atau aktivitas toko per hari, yaitu kayak komentar, inbox dan sebagainya per hari ya hitungannya ya, pelayanan. Terus data transaksi itu seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu 10% dari pelayanan per hari. Oke, nah ini keterangannya yang benar. Yang benar itu yang merah ini, garis yang saya kasih warna merah, yaitu jumlah penawaran Facebook tepat minat, jumlah pertemanan Facebook tepat minat, jumlah member toko, jumlah orang bertanya atas produk atau aktivitas toko per hari, 10% dari jumlah penawaran per hari. Kalau seandainya ingin mendapatkan 5 slot DP per hari, maka minimal pelayanan 50 pelayanan per hari. Ambil 10% peluang itu ya. Yang warna hijau yang sudah saya kasih yang sudah warna hijau. Nah, oke, yang warna hijau ini yang harus dilakukan 4 postingan, 5 postingan ini yang harus dilakukan ya, atau action ya. 4 postingan produk per hari, 5 postingan aktivitas per hari. Terus hunting pertemanan Facebook 10-20. Kalau dari WA nya 9 story WA per hari, pelayanannya form manual pelayanan. Terus kalau dari TISP yaitu nanti ada notifikasi yang masuk seperti input custom reguler, input custom pending transaksi, input custom design, pending design, terus validasi reseller, validasi revisi reseller, input PO, validasi keuangan. Nah itu yang harus kita lakukan atau actionnya. Terus yang harus ditarget, itu yang warna kuning, yaitu 5.000 pertemanan Facebook tepat minat, 2.000 kontak WA itu dari semua calon user, 50 pelayanan per hari, 5 slot DP per hari. Nah maka
Semua itu apabila sudah kita lakukan, otomatis itu pengembangan dari persamaan kinerja 5 juta per bulan untuk reseller. Seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya Om Tante. Cukup sekian video penjelasan tentang manajemen data pelanggan. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya. Kita akan mengupas lagi materi-materi bisnis tanpa modal berikutnya. Nantikan saja di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi yang saya share setiap 1 minggu sekali. Terima kasih. Salam Just People.